Ketemu lagi di Hot Room, Pak Reza. Apa yang terjadi dengan kejiwaan masyarakat Indonesia? Begitu banyak kesempatan mencari pasangan. Kenapa yang diincar malah teman putrinya, anaknya untuk hubungan intim? Pertanyaan Bang Hotman itu mengasosiasikan masalah incest ini sebagai sebuah penyimpangan. Bagaimana mungkin ada orang yang berperilaku sedemikian bejat, tertarik secara seksual sekaligus secara menyimpang pada darah dagingnya sendiri misalnya seperti itu kan. Sayangnya tidak serta-merta incest terposisikan sebagai sebuah perbuatan yang ilegal. Di sejumlah negara, ini mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran yang keliru ya, tapi harus saya katakan di sejumlah negara incest ternyata dipraktekkan dan bukan persoalan hukum. Sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai misal, ketika incest dilakukan oleh orang tua dengan anak, tapi anaknya sudah masuk usia dewasa, dan relasi terlarang mereka itu, terlarang tanda petik, disertai dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka praktis itu bukan menjadi persoalan hukum. Pertanyaannya kenapa kok menyukai anggota keluarganya? Apa yang terjadi secara kejiwaan? Dalam perbincangan tentang penyimpangan dari psikologis, selalu ada faktor disposisi, faktor dalam, faktor internal, dan faktor situasi, faktor eksternal, faktor lingkungan. Saya berada pada mazhab kedua di dalam psikologi yang meyakini bahwa sesungguhnya faktor situasi, faktor lingkungan itu jauh lebih dominan ketimbang faktor disposisi. Sehingga pertanyaan kenapa ada orang yang memiliki ketertarikan seksual menyimpang sekaligus jahat, talenta bukan penjelasannya karena faktor situasi. Apa itu? Karena kesempatannya ada. Karena ketidakmampuan, keterbatasan untuk mengekspresikan gairah seksual secara normal kepada pihak-pihak yang juga normal. Betul. Nah, saya bayangkan bahwa faktor situasi sekali lagi yang lebih dominan. Karena itu, saya tidak bersepakat sesungguhnya ketika incest diembel-embeli dengan narasi sebagai sebuah penyimpangan. Tapi saya lebih serak ketika incest disebut saja sebagai sebuah kejahatan. Kendati harus kita akui juga, dalam hukum positif Indonesia tidak ada hukum spesifik tentang incest. Walaupun kemudian jaring pidananya bisa tersebar lebih luas. Misalnya, kita anggap ini sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kalau korbannya masih anak-anak, berarti kita juga bisa gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ini sudah jelas merupakan tindak seksual, maka tindak pidana kekerasan seksual. Kalau ada unsur pornografi, penyebar luasan tayangan-tayangan tidak senonoh, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE. Jadi saya bayangkan ada 5-6 piranti hukum yang bisa kita kenakan pada pelaku. Karena memang itu faktor gangguan kejiwaan. Sekali lagi, saya memilih untuk mengatakan ini sebagai sebuah kejahatan. Alih-alih dilatar belakangi oleh faktor disposisi atau faktor dalam, saya meyakini faktor situasi lah yang memegang peranan utama mengapa sampai ada orang yang berbuat bejat sedemikian rupa. Begitu? Jadi bukan karena faktor orangnya terganggu jiwanya? Tidak. Hati-hati, kita tidak sembarang bicara tentang orang yang melakukan aktivitas seksual. Tapi kita sedang kita sedang berbicara tentang orang yang menyalurkan hasrat seksualnya secara jahat. Kita ingin dia dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena itu berhati-hati ketika kita asosiasikan kasus ini dengan serba neka istilah yang mengarah pada penyakit. Gangguan, kelainan, penyimpangan, patologi, dan seterusnya. Karena sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, begitu kita sematkan embel-embel terkait penyakit, maka tidak tertutup kemungkinan. Logis, orang yang sakit sepatutnya diberikan apa? Diberikan pengobatan. Saya pribadi punya mindset filosofi penghukuman retributif terhadap orang yang melakukan kejahatan, terlebih kejahatan semacam ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya tidak ambil pusing bahwa pelaku apakah sakit atau tidak, tapi hukum seberat-beratnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.